Perkenalkan, nama saya Oktaria Ginting dengan NIM 210306034 dari Prodi Peternakan kelas A. Organ-organ pada hewan ruminansia. Yang pertama itu ada esofagus, yaitu yang berwarna kuning. Fungsinya adalah untuk mengalirkan makanan dari mulut ke dalam rumen. Kemudian ada lambung yang terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen sekitar 80%, yaitu bagian yang berwarna pink. Kemudian retikulum sebesar 5%, yaitu bagian yang berwarna biru. Lalu ada abomasum yang berwarna hijau sekitar 7-8% bagian. Dan yang terakhir ada omasum yang berwarna orange juga sekitar 7-8% bagian lambung. Fungsi lambung secara keseluruhan yaitu tempat menyimpan makanan sementara yang nantinya akan dimamah kembali, juga sebagai tempat terjadinya proses pembusukan. Selanjutnya ada liver atau hati yang berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme lemak, membentuk darah merah dan menyimpan vitamin. Lalu juga ada pankreas yang berfungsi sebagai pengatur hormon insulin, di mana hormon insulin ialah yang mengatur kadar gula dalam darah. Selanjutnya juga ada gallbladder atau sering kita sebut dengan kantung empedu. Kemudian ada usus halus yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi dari usus halus yaitu menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di lambung. Kemudian ada sekum dan usus besar. Fungsi usus besar yaitu sebagai tempat absorpsi air. Dan yang terakhir ada rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa ampas penyerapan sari-sari makanan. Proses pencernaan pakan. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan dikunyah di mulut sehingga bercampur dengan air liur. Kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Setelah itu makanan masuk ke dalam rumen, di mana rumen merupakan tempat penyimpanan sementara bagi pakan yang sudah tertelan. Pada saat ternak istirahat, makanan dari dalam rumen dikembalikan ke dalam mulut atau sering disebut dengan proses regurgitasi. Pakan dari rumen yang dikembalikan ke mulut ini berbentuk dalam gumpalan-gumpalan kasar atau sering disebut dengan bolus. Setelah dikunyah kembali atau proses remastikasi, bolus kemudian ditelan kembali atau sering disebut dengan proses redeglutasi. Di dalam rumen, bolus dicerna oleh enzim-enzim mikroba yang nanti akhirnya disebut dengan digesta. Digesta di dalam rumen dilanjutkan ke dalam abomasum atau perut sebenarnya. Di dalam abomasum terjadi proses pencernaan digesta secara kimiawi oleh enzim. Setelah itu makanan masuk ke dalam usus halus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Makanan mengalami proses pencernaan kembali dengan enzim yang dihasilkan oleh dinding-dinding usus di usus halus. Setelah melewati usus halus, makanan masuk ke dalam usus besar. Sisa pakan dari usus halus didorong dengan gerakan peristaltik menuju usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan mineral dan penyaluran zat ke seluruh tubuh. Kemudian sisa ampas penyerapan sari-sari makanan dikeluarkan melalui rektum. Sekarang kita masuk ke dalam bagian-bagian dari lambung. Bagian-bagian lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada rumen. Rumen adalah bagian lambung terbesar dalam pencernaan ruminansia. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi mikroba, absorpsi VFH, dan tempat pencampuran makanan. Di dalam rumen terdapat berbagai jenis mikroba dan protozoa yang fungsinya untuk memanfaatkan serat dari bahan pakan dan sumber nitrogen non-protein. Kemudian yang kedua ada retikulum. Retikulum sering disebut dengan perut jala atau sarang lebah karena memang bentuknya yang mirip dengan sarang lebah atau perut jala. Retikulum dan rumen hampir tidak berjarak. Fungsi retikulum yaitu membantu regurgitasi dan sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasilnya yaitu adalah VFH, amonia, dan air. Bagian yang ketiga ada omasum. Omasum sering disebut dengan perut buku karena memang bentuknya yang seperti lipatan-lipatan buku. Fungsi omasum yaitu
mengatur arus ingesta ke abomasum dan menyaring partikel-partikel yang besar. Selain itu, omasum juga menyerap air yang terkandung dalam hijauan pakan ternak. Dan bagian yang terakhir itu adalah abomasum. Abomasum terdiri dari 3 bagian, yaitu florika, fundia, dan kardia. Florika dan kardia sebagai sekresi mukus, dan fundika sebagai sekresi pepsinogen, renin, dan mukus. Fungsi dari abomasum yaitu tempat permulaan pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Di dalam abomasum, pakan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim. Selanjutnya kita masuk ke dalam usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus bersifat asam sehingga tidak ada mikroba yang dapat bertahan hidup di dalamnya. Di dalam usus halus, makanan mengalami pencernaan dengan bantuan enzim yang dihasilkan dari dinding usus halus sehingga partikel-partikel makanan menjadi lebih halus. Setelah itu, makanan masuk ke dalam ileum yang memiliki banyak vili, di mana vili berfungsi untuk memperluas bagian penyerapan sehingga penyerapan menjadi lebih optimal. Beberapa mikroorganisme yang terdapat dalam pencernaan ruminansia. Yang pertama itu ada Fibrobacter succinogenes dan Ruminococcus albus. Fungsi dari kedua mikroorganisme ini yaitu memecah selulosa, dan kedua mikroorganisme ini dapat bertahan dalam kondisi buruk, yaitu saat di mana makanan mengandung serat kasar yang tinggi. Kemudian ada Ruminococcus flavifaciens, Butyrifibrio fibrisolvens. Kedua mikroorganisme ini termasuk ke dalam jenis mikroorganisme hemiselulosa, di mana fungsinya yaitu sebagai karbohidrat dalam tanaman dan tidak larut di dalam air, melainkan larut di dalam asam dan alkali. Selanjutnya ada Clostridium leachadi, Streptococcus bovis, dan Ruminobacter amylopilus. Ketiga mikroorganisme ini berfungsi untuk memfermentasikan amilum. Ketiga mikroorganisme ini juga tahan dengan perubahan pH dan dapat bekerja dengan pH 5,7 sampai dengan 7. Selanjutnya ada Profotella ruminocola dan Selenomonas ruminantium. Kedua mikroorganisme ini berfungsi sebagai pemecah protein, asam amino, dan peptida lain sehingga menghasilkan amonia. Dan juga ada Methanobacterium formicium yang berfungsi untuk mengkatabolisasi alkohol dan asam organik sehingga menghasilkan metan dan karbon dioksida. Juga masih banyak lagi mikroorganisme yang berperan dalam pencernaan ruminansia.